Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa dengan saya Romo Tejo Antoro SCY di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan bahagia. Dan semoga di masa pandemi ini Anda masih setia dan taat pada prokes dan sudah divaksin dengan lengkap. Pada kesempatan video kali ini kita ingin membahas kasus yang terjadi pada keluarga Pungki. Percaya atau tidak percaya, kejadian seperti ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Cinta karena dukun. Dan itulah kasus yang mau kita bahas. Bagaimana situasi yang terjadi? Marilah kita simak bersama dalam tayangan berikut ini. Dan inilah surat yang dikirim kepada saya. Romo Tejo yang terkasih, Romo, keluarga saya sekarang ini bagaikan telur di ujung tanduk. Rasanya setiap hari menjadi semakin sulit untuk mempertahankan keutuhan keluargaku. Saya tidak ingin hidup dalam kemunafikan yang membebani hidupku. Dan lama-lama saya menjadi semakin muak dalam perjalanan perkawinan kami. Mungkin semua ini terjadi karena awal perkenalan dengan suami ini tidaklah normal. Saya percaya bahwa cinta kami tumbuh karena dukun, cikadun istilahnya. Maksudnya untuk mendapatkan cinta saya, suami saya ini menggunakan jasa paranormal. Saya diguna-guna atau dipelet sehingga saya tergila-gila padanya. Sekarang kekuatan dukun itu sudah mulai luntur. Saya merasakan bahwa cinta saya kepadanya juga mulai pudar. Pelan dan pasti saya semakin mengenal jati dirinya. Maka Romo, apa yang harus saya perbuat? Apakah saya harus mempertahankan perkawinan saya yang sudah tidak harmonis dan semakin memuakkan ini? Rasanya beban saya semakin berat. Setiap hari selalu terjadi konflik. Kami selalu bertengkar. Sekedar info Romo, kami menikah secara Katolik dan sekarang saya mempunyai 1 anak. Mohon pencerahan dari Romo. Terima kasih. Pungki, Blitang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan dan Mbak Pungki yang terkasih, sulit untuk dibuktikan faktanya bahwa Anda dulu menikahi suamimu karena diguna-guna dukun atau karena dipelet. Saya tidak tahu persis berapa usia perkawinan Anda sekarang ini. Saya perkirakan usia perkawinan Anda berada dalam usia 2-5 tahun. Tahap dalam situasi krisis perkawinan terjadi. Mari kita merefleksikan dengan cermat usia perkawinan di masa krisis ini.
Saya yakin apa yang sedang Anda alami ini adalah suatu proses normal perjalanan perkawinan. Anda sedang mengalami suatu krisis dalam perjalanan perkawinan Anda. Krisis ini disebabkan karena Anda sedang menghadapi antara harapan dan kenyataan berbeda, antara idealitas seorang istri yang Anda inginkan dengan kenyataan menjadi lain sekali. Sebenarnya ini adalah proses normal yang harus terjadi dalam perjalanan perkawinan Anda. Pengenalan diri akan siapa suamimu menjadi semakin mendalam. Apa yang dulu belum Anda kenal waktu pacaran, sekarang ini semakin terbuka. Tidak ada rahasia, tidak ada yang ditutupi lagi. Anda dan suami Anda menemukan jati diri pribadi yang sejati. Anda kaget, Anda takut, dan Anda tidak ada keberanian menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Sayangnya bahwa penemuan diri siapa suami Anda dan siapa Anda di hadapan istri tidak diolah secara baik dan benar, sehingga perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan relasi justru menjadi sumber konflik kekecewaan. Anda mencurigai suami secara tidak bijaksana. Jangan menyalahkan situasi yang tidak benar dan pasti. Cinta dukun. Dalam tingkat relasi suami istri, Anda sekarang ini sedang mengalami apa yang disebut relasi adu. Terjadi suatu pembedaan dan perbedaan pendapat, pola pikir dan argumentasi yang membuat Anda tidak merasa harmonis lagi. Bisa jadi Anda merasa muak karena hal ini. Memang ini sangat bahaya kalau tidak diatasi, karena bisa berkembang dalam tingkat relasi yang disebut padu. Terjadi konflik berkepanjangan dan yang membawa Anda akan mencari pembenaran diri sendiri. Semua menjadi keras kepala, saling menyalahkan, dan mau menangnya sendiri. Kalau hal ini sudah terjadi, ujung-ujungnya mencari alasan-alasan pembenaran diri untuk akhirnya cerai berpisah karena sudah tidak merasa cocok satu sama lain. Dan mungkin di tingkat inilah sekarang ini Anda sedang mengalaminya. Janganlah menyalahkan dukun. Cobalah berpikir yang lebih bijaksana dan jujur. Jangan mencari kambing hitam, tetapi berefleksilah secara benar. Maka solusi yang paling baik adalah kembali dan mengenang masa indah sebagai masa relasi madu. Hal itu bisa dilakukan dengan mengikuti retret misalkan, atau penyegaran rohani, atau mintalah nasihat dari saudara-saudari atau imam paroki di mana Anda berada. Jangan biarkan situasi muak dan bosan ini berlarut-larut. Janganlah hatimu dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif yang membuat diri Anda menjadi egois.
menang sendiri. Dalam konflik suami istri, saya selalu mengatakan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya adalah salah. Mbak Pungki, ingatlah, apapun beratnya masalah yang sedang dihadapi, tidak ada satu alasan pun yang bisa digunakan untuk menceraikan istri atau suami. Perkawinan Katolik itu tidak mengenal adanya perceraian. Ini kesetiaan seumur hidup dan ini harga mati. Urusannya adalah masalah surga dan neraka. Maka perceraian juga bukan solusi yang mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam konflik suami istri. Penerimaan diri dan pengampunan adalah satu-satunya obat ampuh dalam mengatasi konflik pasutri. Ingatlah apa yang pernah Anda janjikan pada waktu perkawinan Anda dulu, bahwa Anda berjanji akan setia dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Tidak ada kondisi dalam mencintai dan setia pada janji itulah yang diyakini. Dan ingatlah bobot dari perjanjianmu ini. Janji Anda ini bukan sekedar janji-janji orang yang punya hutang, yaitu janji yang selalu diingkari. Tetapi janji Anda ini mempunyai bobot dengan konsekuensi yang sangat tinggi dan sangat berat. Hal ini tersurat dalam rumusan awal yang kamu ucapkan. Saya berjanji di hadapan Allah, imam, saksi, orang tua, dan umat beriman yang hadir di sini. Ini bukan sekedar janji dengan mudah diingkari oleh karena masalah yang dihadapi. Tetapi ini mempunyai efek yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Banyak manusia di dunia ini tidak setia pada janji. Apakah aku juga salah satunya? Pertanyaan refleksi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya menyarankan kepada Anda, bila Anda berdua merasa berat dalam menghadapi masalah ini, datanglah dan mintalah rahmat khusus kepada Allah yang mempersatukan Anda dalam sakramen perkawinan itu kepada orang bijak. Bertobatlah dan berdoalah, serahkan masalah itu kepadanya. Ingat, rahmat dari sakramen perkawinan ini meneguhkan dan membuat Anda berdiri tegak bila menghadapi masalah perkawinan. Rahmat ini menyatukan. Belajarlah untuk rendah hati dan saling mengampuni. Dan ingat kata bijak, setiap masalah ada jalan keluarnya, asal kita berusaha mencarinya. Banyak orang bijak, banyak orang punya pengalaman yang kaya dalam mempertahankan kesetiaan. Mungkin orang tuamu sendiri, kesetiaannya bisa menjadi teladan. Akhirnya, ingatlah pepatah yang mengatakan, badai itu pasti berlalu. Maka berusahalah untuk tegar dan kuat dalam menghadapi badai perkawinan ini. Tuhan yang mempersatukan pasti akan memberikan pula rahmat yang meneguhkan kembali.
Doaku menyertai Anda, dan terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Terpujilah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.